Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan untuk di sore hari ini saya mau ngasih tasbih. Ini tasbih dari kayu bidara. Mau saya kasih ke pengacara saya yang gantengnya luar biasa. Oh, tenan. Ini setia dengan saya. Setia dengan saya, alhamdulillah. Intinya setia dengan kebenaran. Beliau selalu mengatakan bahwa kita itu berpijak kepada kebenaran, karena kebenaran itu tidak butuh pembenaran. Insya Allah kalau benar itu dilindungi Allah, itu kata-kata beliau yang selalu saya pegang. Dan ini sebagai bentuk apresiasi saya, suatu bentuk terima kasih saya kasih tasbih Nuswantoro dari kayu bidara. Monggo diterima. Barakallahu. Amin. 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 Dan setiap malam Jumat nanti dikasih minyak. Minyak itu hanya sunnah, biar wangi gitu aja. Nggih, terus menyikapi tentang kejadian kemarin, ada orang yang menantang saya, namanya Joko Arek sama Opa. Setelah datang ke sini tanda tangan, saya dibacok. Saya ridho, karena apa? Karena beliau niatnya baik, bukan hanya teriak-teriak di gerbang, tapi benar-benar masuk ke dalam. Ketika saya ambil pisau, saya iris di kertas untuk menunjukkan ketajamannya, saya iris ke badan saya, beliau nggak terima. Saya harus bawa golok sendiri. Nah, akhirnya ya tenan, kayuku jadi korban guys, ditebang. Habis nebang pohon, nebang saya. Dak. Dengan izin Allah, alhamdulillah masih diselamatkan. Masih nggak terima lagi. Kemarin datang ke sini lagi sama Opa, mecahin kaca di gerbang. Lah ini menyangkut tentang masalah ini, saya menerima nasihat dari beliau untuk dilaporkan ke polisi. Karena sudah pengerusakan itu sudah tidak boleh, sudah perbuatan melawan hukum. Jadi kita sebagai warga negara ya harus menghormati warga negara yang lain. Itu bertamu juga harus beradab. Kalau beradab pasti taat hukum namanya, memenuhi kewajiban hukumnya. Tapi kalau nggak beradab pasti melanggar hukum namanya. Apalagi lebih-lebih merusak, mecahin kaca sama merusak apa itu kemarin yang di pos satpam itu. Ini yang saya tangkap, ini satu. Setiap sesuatu hal yang tidak beradab pasti melanggar hukum. Pasti melanggar hukum. Orang teriak-teriak di gerbang, ya itu sebenarnya sudah melanggar hukum. Hukum bukan tidak hanya undang-undang, hukum itu sudah menyangkut adat istiadat, itu juga sopan santun di kampung orang, di rumah orang, itu kan juga hukum sebenarnya. Ini kan saya kan bodoh ya, tidak tahu tentang hukum. Saya kan nggak pernah sekolah. Masyarakat pada umumnya begitu, hukum itu seolah-olah hanya undang-undang, padahal hukum itu tidak hanya undang-undang. Ya, masalahnya kan saya ingin saya tanyakan kata-kata jenengan tadi loh. Setiap sesuatu hal yang melanggar hukum tidak beradab. Setiap sesuatu hal yang tidak beradab itu melanggar hukum. Maksudnya gimana sih? Ya, namanya beradab kan berarti baik. Berarti mentaati segala hal yang sudah patut dan wajar, kan begitu. Kalau nggak beradab, kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia ini kan orang Pancasila nih. Dasar negara kita kan Pancasila. Kemanusiaan, antara lain sila keduanya kan kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan adil dan itu masuk Pancasila ya. Pancasila masuk. Kalau nggak beradab berarti kan nggak Pancasila, nggak menerapkan Pancasila. Berarti sudah otomatis melanggar hukum, dan hukum tidak hanya undang-undang. Nah itu. Berarti kalau orang menuduh orang lain tanpa bukti itu juga tidak beradab. Tidak beradab, dan sudah pasti itu fitnah, dan itu masuk kategori pidana, tidak pidana, memfitnah orang namanya. Dan kalau tidak masuk pidana berarti ada sesuatu hal yang hukum yang lain pasti dilanggar, adat istiadat, hukum sopan santun. Dan yang jelas ada hukum Allah. Apalagi sudah pasti. Mungkin di dunia bisa lepas, karena hukum manusia hanya hukum manusia, tapi hukum Allah tidak akan pernah lepas. Betul. Kalau sudah itu sudah pasti itu. Seperti itu. Mungkin bisa lepaslah dari jerat manusia, hukum dunia, karena hukum di dunia semuanya hukum manusia, tapi hukum Allah tidak mungkin lepas. Iya, hukum di dunia itu yang membuat manusia, yang mengawasi manusia, yang menindak manusia, yang menggunakan juga manusia, bahkan yang mengadili pun juga manusia. Seperti itu. Belum hak, namanya belum hak, yang hak kan Allah, hukumnya Allah.
Makanya batasannya ya beradab dan tidak beradab. Yang paling mudah dipahami oleh masyarakat umum kan begitu. Nggak beradab itu pasti melanggar hukum. Kalau beradab sudah pasti taat hukum. Apalagi hukum Allah, sudah pasti dilanggar itu. Kan gitu. Sanksi itu kan dalam hukum bisa saja sanksinya pidana di penjara, bisa saja sanksinya sanksi sosial, kan begitu. Diberi peringatan, diingatkan oleh aparat setempat, itu kan sudah sanksi. Ya, gitu. Iya. Jadi sesuatu hal yang tidak beradab itu melanggar hukum ya. Iya, sudah pasti. Itu pasti ada pasal-pasalnya. Yang paling gampang kan pasti perbuatan tidak menyenangkan. Iya. Yang paling gampang. Tapi saya tidak terlalu memikirkan itu. Tidak usah dilanjutkan, tidak usah dilaporkan. Harusnya dilaporkan. Biar siapa tadi pelakunya itu Joko Arek itu juga biar dapat pelajaran itu. Opa sama Joko Arek. Iya, Opa sama Joko Arek. Itu biar dapat ganjaran gitu. Supaya yang lain tidak niru-niru. Masalahnya settingan. Makanya laporannya pun ya cuma settingan. Itu masalahnya. Jadi melaporkan sudah, habis itu nggak ditindaklanjuti. Nah, ya kalau soal melaporkan kan memang haknya Gus. Ya, nggak usah lah. Nggak usah lah, biarin. Biar itu juga menjadi pelajaran untuk saudara-saudara kita yang lain bahwa tidak semua hal itu harus dipidanakan. Memang. Terus yang kedua, kita butuh untuk komunikasi lah kayak gitu. Coba saya tak komunikasi dulu, saya tak tanyain dulu apa tujuannya, tabayun dulu. Tapi Gus, pelajarannya untuk masyarakat, untuk santri-santrinya Gus yang di Nuswantoro itu, bahwa pengerusakan itu melanggar hukum. Pelecehan itu juga melanggar hukum. Pelecehan juga melanggar hukum. Maka orang itu tidak boleh melanggar hukum, tidak boleh merugikan harta bendanya orang, tidak boleh merugikan harga diri martabatnya orang. Tapi sama badut merah saya sudah dikasih duit ya. Ya lumayan berarti Gus. Lumayan udah. Gimana ya? Hah? Saya udah dikasih duit kok. Berarti kan terima kasih Gus. Oh iya wes. Kalau sudah dikasih duit nggak usah dilanjutkan ya. Nggak usah dilanjutkan. Itu termasuk. Kalau permintaan maaf kan itu kan apa ya, cuman di depan manusia. Ya. Kalau dikasih duit kan bisa untuk pondok. Oh iya, bermanfaat. Di belakang layar aja tapi. Kan di depan layar. Ya, itu sanksi juga lah. Iya. Itu namanya sanksi. Orang minta maaf kepada orang yang didolimi tadi itu. Nah itu juga termasuk sanksi. Sanksi yang paling ringan toh, minta maaf kan? Nggak mau minta maaf di depan umum. Dia maunya ngasih uang di belakang. Mungkin malu. Kalau maksud saya gini, hukum di dunia itu kan sementara, dan itu pun ya menurut saya yang hukuman yang paling adil itu, keadilan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sepakat. Itu saja, dan yang lebih baik kan kita memaafkan orang lain. Itu lebih baik. Kalau hukumnya yang dibuat manusia, hakimnya juga manusia. Iya. Boleh jadi adil, tapi juga boleh jadi tidak adil. Tapi kalau hukumnya Allah sudah pasti adil. Iya, insya Allah. Di peran saya, bantu Gus dan teman-teman semua itu ya supaya mendapat keadilan. Nanti itu memastikan keadilannya didapat. Tapi saya beranggapan yang paling maha adil itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia mungkin masih bisa lepas, tapi di akhirat ada keadilan yang benar-benar tidak bisa lepas. Biar dihukum sendiri. Dan hukum Allah itu bukan hanya di akhirat ya. Jadi jangan beranggapan hukum ya itu kan hukum akhirat, nanti hukum dunia bagaimana? Hukum Allah tetap ada di dunia. Di dunia tetap ada hukum Allah. Terus apa punya musuh tuh? Apa punya banyak musuh jenengan? Saya merasa nggak punya musuh sebenarnya. Musuh ya? Enggak. Kalau mereka lah ada yang memusuhi gimana gitu?
Mungkin salah satu sifat manusia ya. Sifat manusia itu ada yang mempunyai sifat iri dengki. Apa Gus dimanfaatkan gitu? Ya kalau saya dikasih uang gimana? Berarti kan digunakan, jasanya digunakan, Ya digunakan, kebaikannya Gus dimanfaatkan, kan begitu. kalau saya bisa menaikkan nama seseorang, kalau saya bisa membuat orang itu jadi lebih terkenal, walaupun ya nama saya jelek, yang penting kan saya bermanfaat itu aja. Itu memberi manfaat itu kan sebaik-baiknya manusia itu. Ya tapi ada yang tidak mau minta maaf di umum, di belakang ngasih saya uang. Apa saya kasih tunjuk WA-nya? Kasih tunjuk WA-nya? Jangan. Oh jangan. Belakang-belakang. Kita hormati dia sudah mendapat sanksi seperti itu kan. Tapi ini rencana ada part kedua nanti. Wih, Ada part kedua. boleh. Ya seru lagi nanti. Tapi saya nggak mau kalau 1M, saya mintanya 2M. Kalau 2M nggak apa-apa. Ya, untuk mengembangkan pondok pesantrennya ini biar lebih bagus lagi Pak. Ya uangnya dari sana, walaupun nama saya agak-agak jatuh, tapi kan ada manfaatnya. Ada manfaat. Karena saya juga beranggapan begini, supaya kalaupun ada benar-benar dukun yang melakukan penipuan itu juga biar masyarakat bisa lebih jeli. Ini juga jernih. Kenapa saya mau? Karena salah satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau memang benar-benar ada dukun yang melakukan penipuan atau menggunakan trik atau mungkin merugikan orang lain, ya biar masyarakat yang berobat itu biar jeli. Terus ada lagi yang bertanya ke saya begini, lah jenengan mengorbankan diri jenengan, mengorbankan orang lain. Nyatanya sampai sekarang lihat, orang yang datang ke saya tetap datang, rezeki itu nggak akan salah alamat kok. Kalau orang itu memang benar-benar ditakdirkan oleh Allah ke sini, ya pasti akan ke sini kok. Lah Gus jenengan dianggap penipu, sampean bikin settingan kok untuk menjatuhkan diri sampean sendiri. Saya punya keyakinan, kalau Allah berkehendak orang itu datang ke sini pasti ke sini. Kalau Allah berkehendak orang itu menyambung rasanya dengan saya, mahabbahnya dengan saya, dia akan tetap suka. Apapun keadaannya. Malah dengan hal yang semacam ini, adanya konten settingan, adanya hal semacam ini, saya lebih senangnya bagaimana orang yang datang ke saya benar-benar pengen silaturahmi ke sini, bukan menganggap saya sakti. Itu memang nggak akan bisa dipikirkan dengan akal nalar. Makanya saya bilang sama santri saya, bah jenengan kok mau, sampean nggak tahu apa yang saya pikirkan. Sampai si Fikri saya suruh untuk menjelek-jelekan saya yang nyuruh kok. Saya yang nyuruh si Fikri. Loh kalau nggak percaya panggil orangnya, ada di dalam sekarang. Tadi lagi-lagi kerja. Saya suruh untuk menjelek-jelekan saya. Nggak apa-apa. Orang nggak akan tahu dengan jalan pikiran saya. Karena saya berpikir bagaimana orang itu nggak suka sama saya, kalaupun dia suka kepada saya karena Allah, bukan karena kesaktian saya, bukan karena kehebatan saya. Lihat di Fikri channel YouTube-nya bilang saya melakukan penipuan. Si Fikri bilang saya menempat-tempatkan barang. Saya yang suruh ngomong saya kok. Demi Allah saya nggak percaya, panggil adanya suruh sini. Ada di dalam. Ada di dalam. Kenapa? Karena satu hal, saya tidak pengen terlihat baik di depan manusia. Mungkin orang lain nggak akan nyampe pikiran ini ya. Karena saya adalah salah satu orang yang sangat suka dengan Thorekoh Malmatiyah. Thorekoh Malmatiyah itu sebisa mungkin dilihat jelek oleh manusia, tetapi bagaimana sebaik mungkin dilihat baik oleh Allah. Makanya saya membuat hal yang semacam ini. Mungkin panjenengan sudah melihat kontennya Mas Fikri, jelek-jelekin saya, bilang saya melakukan penipuan, bilang saya menipu, saya nyuruh. Loh demi Allah saya yang nyuruh. Demi Allah, demi Rasulullah, saya yang nyuruh Mas Fikri untuk membicarakan kejelekan saya. Karena apa? Kita itu terlihat baik hanya karena Allah itu masih menutupi aib-aib kita. Kalau Allah itu membuka aib saya lebih jelek daripada apa yang disampaikan orang. Dan jenengan semua nggak akan sampai dengan apa yang saya lakukan, nggak akan sampai.
Makanya saya itu sangat senang sekali sama si badut merah. Saya sangat senang. Apa saya dendam? Enggak. Wong saya kalau bisa bikin lagi yang lebih seru kok. Bikin semua orang menghina saya akan lebih senang itu nanti. Itu dari dalam hati saya. Karena saya tidak mau ya orang-orang yang datang ke sini itu menganggap saya sakti. Karena yang sakti, yang hebat itu hanya Allah. Kehebatanmu, kesaktianmu itu adalah kesabaranmu. Karena yang diperintahkan oleh Allah ketika kita mendapatkan ujian itu hanya dua, sholat dan sabar. Kamu tidak disuruh ngelakuin apa-apa kok. Kamu ngelakuin apa-apa malah bukannya tambah bener, tambah bobrok. Iya toh? Ada istri yang lagi marah, kamu jangan marah. Kamu harus sabar. Kalau istri marah, kamu marah. Apalagi kamu keluar kata-kata yang buruk, apalagi kamu sampai nampar, ini nanti malah jadi masalah. Kamu itu cuma disuruh sabar kok. Kamu dapat yang cerewet itu supaya kamu sabar. Loh, kalau kamu nggak ngerti ilmu kayak gini, bosok aku. Bosok ini. Makanya saya menyampaikan nanti ada part kedua yang lebih gelar lagi. Makanya kemarin ada yang datang ke sini. Memang cuman saya laporkan tapi nggak saya proses kok. Wong saya sudah dapat sesuatu untuk pondok kok. Yang kedua nanti kemarin ada yang mecahin kaca pondok. Pak pengacara minta suruh dilaporkan, nggak saya laporkan. Harusnya dilaporkan itu. Buat apa? Buat pengalaman hukum. Ya buat pelajaran masyarakat bagus. Dan orang nggak boleh merusak-rusak. Lihat nanti part kedua ya. Sekarang sudah maghrib, kita sholat maghrib dulu. Part kedua nanti akan ada tontonan yang lebih menggemparkan antara Bang Joko Arek. Kalau kemarin kan cuma satu orang. Besok Bang Joko Arek, Joker Ganas, Opa Vian, dan ada lagi yang lainnya nanti. Lebih dari tiga, hampir tujuh. Dan semuanya nanti akan menjelekkan saya. Dan itu saya nggak apa-apa. Nggak didampingi pengacara. Pengacara acting aja. Di KTP bu. Beda kalau besok bukan KTP yang ditanyain. Paspormu mana? Paspor ya. Kakak Pak. Oh iya kakak kalau besok kakak. Besok lebih seru lagi, lihat di channel YouTube saya. Dan nanti yang mau menghujat, hujatan lebih banyak, nanti saya biar lebih viral lagi. Jangan lupa untuk di-share. Jangan lupa untuk sambung silaturahmi. Intinya selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Selamat harlah untuk NU masuk ke abad kedua. Semoga kita lebih bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Dan selalu tebarkan toleransi, menghargai, menghormati. Jangan mudah diadu domba. Jangan ada kebencian di hati kita. Seperti Mbah Gus Dur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.